Ikutin ya. Allah, Allahu Rabbuna. Coba. La nusyriku bihi syai'a. bihi syai'a La nusyriku bihi syai'a. bihi syai'a Allah, Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna La nusyriku bihi syai'a. la nusyriku bihi syai'a Allah, Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna La nusyriku bihi syai'a. la nusyriku. Alhamdulillah, saya bisa hadir di sini di pesantrennya Kiai Asep yang sudah saya kenal sebelum ketemu beliau. Bisa ketemu Ibu Pimpu, adik saya, keluarga besar institut, ya, apa namanya ini, Abdul Khalim, ya, nama dari ayahnya beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama lagi kita baca. Mudah-mudahan seperti doa kita semua, apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Saya sepakat setuju sama Gus Bara bahwa omongan ibu-ibu itu hebat. Ibu-ibu bisa belanjaan di pasar hanya pakai mulut, nggak usah pakai duit. Ayo ikutin saya. Saya insya Allah bisa belanja ke pasar. Mana tangannya? Gak pakai duit. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi. Perhatikan, lihat. Duit tu Rabbuna. Tuhannya duit. Yang benar Allahu Rabbuna. Mau belanja pakai Allah, enggak pakai duit. Ikutin masalahnya. Ayo ikutin masalahnya. Mulutnya enggak pernah dipakai. Pakai Ustadz, iya, tapi pakainya
bertahun-tahun kurang tepat. Jangankan ibu-ibu bisa belanja, tinggal ngomong. Ayo ikutin, pakai aja mulutnya. Tinggal ngomong. Gampang kan? Ayo ikutin lagi. Pengen beli tanah. Mana tangannya? Mana tangannya? Gak pakai duit. Haji ke bait. Pakai apa? Pakai duit. Pakai mulut. Dipakai mulutnya. Jangankan cuman pergi haji, mergiin haji orang sekampung bisa. Bisa, sudah saya ngebuktiin izin Allah Subhanahu wa taala. Udah pakai mulai hari ini, pakai. Anak nggak disekolahin juga. Kalau ibu-ibu pakai mulutnya ibu-ibu, buat anak ibu itu yang bangun sekolahan. Ya. Yakin biar anak enggak kuliah tapi ibu pakai mulut ibu untuk anak, bahkan anak bisa punya kampus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Hanya Allah, ayo. Hanya Allah yang kita butuhin, yang kita andelin, yang kita temuin, yang kita deketin. Hanya Allah, enggak nyari yang lain. Yang sedekah enggak ngaruh, asli enggak ngaruh. Ayo angkat tangannya. Allahumma innad duhaa. Apa terusannya? Duha uka. Terus jama luka. Terus wal quwata watuka. Terus wal qudrata qudratuka. Terus wal ismatuka. Tapi kenapa ketika di pasar nggak dipakai? Ayo ngomong lagi. Kenapa kok ketika di pasar kok nggak dipakai? Allahumma inna cabeyuka wa tomatuka wa bawanguka wa daginguka wa ikanuka. Apalagi ibu-ibu butuh apa? Sebut, ayo apa? Butuh apa? Wa berasuka. Apalagi? Baju. Wa bajuka. Apalagi? Wa koloruka. Iya benar. Punya siapa? Punya Allah. Lah di atas sejadah kita mengakui, kok di luar sejadah kita tidak mengakui? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Allahu Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Di atas sejadah kita berdoa kepada Allah. Kita sholatnya mantap benar. Bahkan habis sholat kita baca dulu Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk berganti-ganti. Belum kita copot mukena kita kemudian di ujung berdoa, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Tapi ketika anak lapor, mama, ibu harus bayar ini ujian,
Kalau nggak bayar ujian, nanti nggak bisa ikut ujian. Tuhannya diuji. Allah menunggu siapa Tuhan kamu yang bisa bayarin anak kamu. Dan ternyata Allah melihat Tuhannya bukan dia. Benar, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tapi di saat yang bersamaan ada Tuhan yang lain. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Duit kita bawa, kalau enggak kita rogoh, enggak bakal dia keluar dengan sendirinya. Duit kita bawa, kalau tidak kita ambil, tidak bakal dia keluar duit. Padahal pasirah. Ayo, apalagi? Waina gentenga. Pakai mulutnya. Dipakai apalagi dalam keadaan ibu, seorang ibu. Oh, dahsyat itu. Betul Gus Bara. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allah. Allah. Ketuk pintu anak, ketuk. Assalamualaikum. Ketuk pintu anak. Bilang sama anak, nak, mama mau ikut doa di rumah kamu. Biar kamu gak ngontrak terus. Pakai mulutnya. Pakai mulut ibu, pakai mulut yang lain saja hebat betul, apalagi mulut seorang ibu. Ibu datang ke rumah seorang anak yang lagi ngontrak, jangankan ibu mendoakan anak supaya bisa punya rumah, bahkan ibu bisa mendoakan anak ibu menjadi seorang pengusaha properti. Demi Allah, itu yang terjadi sama ibu saya. Pakai mulutnya. Kamu masih ada wudhu, nak? Belum, mak. Ya wudhu. Emak mau sholat buat kamu. Kita baca Quran bersama-sama. Nanti emak mau doain supaya kamu bisa pergi haji, ngajak emak. Supaya nanti kamu bisa punya TK, bisa punya SD sendiri. Nanti cucu emak sekolah di sekolah kamu sendiri. Aduh, sebulan, oke, namanya juga tanaman. Mana ada langsung sebulan, 2 bulan, namanya juga tanaman. 3 bulan, kalau nanamnya cabai, 3 bulan bisa panen. Tapi kalau ditanam durian, ya waktunya 7 tahun, 10 tahun. Tapi dipakai ibu-ibu dari kecil belanja ke pasar, mulut dipakai hanya sebagai pembeli, tidak pernah dipakai sebagai pedagang. Karena itu jangan salah, tidak pernah kemudian kita menjadi pedagang. Karena kalimatnya pembeli. Bang, ini tahu berapa? Pembeli. Bahasanya pembeli. Paham sekarang? Tenteng anak, lalu bilang, nak, kamu lihat Institut Abdul Halim. Kamu lihat, nak, institutnya Kiai Asep. Anak nggak paham, tapi kemudian ibu jatuhin ucapan ketika anak masih kecil. Nak, kamu besok yang punya perguruan tinggi seperti ini.
bacakan Fatihah, tiup kemudian usapkan kepada kepalanya. Hari itulah wahyu saja kata Gus Bara jatuh, apalagi kemudian takdir untuk anak itu. Seorang ibu nggak ngerti bagaimana ceritanya itu Kapolda, asal ngomong sama anaknya, nanti kamu Kapolda, nanti kamu Kapolda, nanti kamu Kapolda. Lah, Pak Tompi jadi Kapolda Banten. Seorang peltu, istri seorang peltu, kalau ngomong nanti kamu paling tinggi kayak Sudirman, nanti kamu paling tinggi jadi jenderal. Hari ini Panglima Hadi ayahnya adalah seorang peltu. Pakai, dipakai. Mana yang nggak punya cincin? Angkat tangannya. Ayo, mana? Hari ini aman, nggak ngomong sedekah, nggak ada yang nyopot cincin, aman. Ayo, mana yang nggak punya cincin? Ikutin. Wa inna cincina. Apa terusannya? Cincinuka. Wa inna kalunga. Wa inna gelanga. Wa inna antinga. Oke, sekarang ikutin. Wa inna tokoa. Jangan cuma cincin sebiji, kalung sebiji, anting giwang segram 2 gram. Ibu bisa ngomong. Berangkat ke toko emas itu copot, ganti dengan punya ibu. Insya Allah ibu ditangkap. Ikutin. Ambil papan jelek, ambil papan sederhana, ambil papan seadanya, tulis dengan nama ibu, taruh di kamar. Anda saya, nih di kantong saya, ceramah dari tahun 2099, nih di kantong saya. Ada orang yang ngundang saya, selamatan dengan izin Allah cuma 8 orang, 9 orang. Selamatannya apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bisa ngundang Pak Ustadz datang. Pak Ustadz Masya Allah, Alhamdulillah makasih. Pak Ustadz nggak nanya acaranya, Pak Ustadz nggak nanya siapa yang bikin, Pak Ustadz juga nggak nanya yang datang berapa. Pak Ustadz saya ngundang Pak Ustadz, Alhamdulillah saya baru saja selesai bikin papan nama masjid. Papan nama masjid, masjidnya belum ada. Luar biasa Ki, luar biasa. Perhatikan, innama amruhu idza arada syai'an. Sederhana kan? Ibu bikin papan nama. Coba sekarang siapa yang belum haji? Mana yang belum haji? Yang pengen haji mana? Yang belum haji pengen haji, angkat tangan setinggi-tingginya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, sekarang nengok ke kanannya, nengok ke kanan, bilang sama dia, nanti saya pergi haji. Ayo nengok ke kanan, ke kiri, depan dan belakang, sampaikan nanti saya pergi haji, insya Allah. Sebentar. Tanya lagi sama dia, mau ikut enggak? Tanya lagi sama dia, mau saya bayarin enggak? Insya Allah hari itu dia ngecilin. Insya Allah hari itu dia ngeledek. Apa utang kamu ke aku bayar dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru was-samaa'i. Engkau kaya. Saya memang tidak berangkatkan saya ke tanah suci. Cara banyak cara mah. Cara sih. Cara cerita kisah banyak, masing-masing orang cerita nanti. Iya benar, saya dulu begini. Iya betul, saya begini. Iya betul, saya begitu. Pasti. Bo. 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 Allah Allahu la Allah Allahu la Allah Allahu Rabb la nusyriku. Jajal besok hari Senin. Jajal ibu-ibu ke pasar. Jajal, jangan bawa duit. Bawa siapa? Bawa siapa? Tunjuk. Serius, asli. Tunjuk aja, tunjuk masuk keranjang, tunjuk masuk keranjang, tunjuk masuk keranjang. Jajal, jangan cerewet, jajal. Aduh. Ikut saya. Kalau kita tidak percaya, ayo mana suaranya? Kurang keras. Sekalian bilangnya begini, ya Allah, saya lagi malas ke pasar, bawain aja. Ayo, ya Allah, saya lagi malas masak, bawain yang matang. Sallu ala Nabi. Saat saya miskin Kiai, dengan izin Allah, Ibu, saat izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biiznillah, saya berdoa begini, ya Allah, jangan sampai saya masuk ke warung mana aja saya bayar, saya nggak mau. Hari ini terjadi, saya masuk warung mana aja, yang punya warung malah ngasih duit sama saya. Oh itu kan ustadz lah, kan saya udah bilang dulu nggak ada yang manggil saya ustadz. Tidak ada yang membedakan antara ibu-ibu dengan ibu nyai. Urusan doa kita semua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni Allahu Rabb la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la syai'a. Ibu-ibu mau ke pasar, yang ibu ambil jangan duit, yang ibu ambil air wudhu. Bu, yang kita ambil air wudhu. Kemudian yang kita ambil muka, nah yang kita ambil sajadah, yang kita ambil Quran. Ibu sholat 2 rakaat.
usalli sunnatat duha rakaataini lil belanja. Lilnya lil apa? Lillahi ta'ala. Tapi doanya apa? Supaya bisa belanja. Allahu Akbar gitu. Hah? Ngapain nemu pedagang? Dengerin. Ngapain ketemu pedagang? Ibu mesti bayar. Ibu ketemu Allah saja. Bahwa nanti Allah bilang, temuin pedagang, berangkat ke pasar, maka itu adalah perintah Allah. Asik kan? Hah? Betul nggak? Siapa yang nanti mau makan siang di restoran paling mahal di Mojokerto? Ada nggak restoran mahal di Mojokerto? Ada? Ada? Kalau kurang mahal Surabaya? Nggak usah bawa duit. Kalau perlu ke Surabaya pun nggak usah bawa kunci motor, kunci mobil, jalan kaki aja. Yang penting ibu doanya begini, ya Allah saya pengen makan di Surabaya. Itu aja, cukup segitu. Nanti Allah akan kirimkan malaikatnya menjemput ibu. Ikutin. Innalladzina qalu, ayo. Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udah beres. Salat ibu ambil kertas, ibu ambil pulpen. Makasih Kiai Asep, saya bisa ngajarin diri saya. Makasih Prof. Ibu ambil kertas, tulis mau belanja apa, tulis. Kasih tahu sama Allah, ya Allah, saya udah tulis yang mau saya belanjain, mau saya bacain, apa baca sendiri. Dulu ketika di penjara 4 halaman folio saya tulis. Nggak nyampe 3 tahun, semua yang ditulis selesai. Syaratnya pakai mulut ibu, jangan duit yang dicari tapi Allah. Pakai mulutnya. Terus abis itu gimana? Yakin kan Allah bersama ibu? Yakin kan? Kalau yakin bismillah, nawaitu tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Jalan ke pasar. Tapi kan nggak bawa duit. Iya, tapi ibu bawa Allah. Nanti sampai pasar ada istrinya Gus Bara. Lo belanja juga? Iya Bu. Bu Wakil belanja. Mau belanja apa? Ayo tunjuk aja, nanti saya yang bayar. Selesai. Selesai. Ibu disuratin sama sekolah. Kalau anak ibu nggak bayar, maka nanti nggak bisa ikut ujian. Jangan nangis, karena Tuhan ibu bukan kepala sekolah. Tuhan ibu adalah Allah. Allah, Allahu Rabbuna. Langsung ngomong sama Allah pakai mulut ibu. Lalu kemudian temuin sekolah. Setelah ibu ketemu Allah, ucapkan salam baik-baik sama dia. Dan ingat omongan saya, jangan minta-minta. Jatuh kedudukan kita dan dikunci jadi orang miskin kalau kemudian kita ngomongnya salah. Umpama begini, lupa lo sekolah. Saya udah ganti suami 4 kali Pak. Ini yang keempat miskin juga Pak.
Nolong bantu saya. Ngapain merintih mengemis di depan manusia, di depan Allah saja. Ya Allah, saya mau ngadep kepala sekolah, temenin, begitu doang. Segitu doang. Ibu, insya Allah sebentar lagi selesai. Ceramahnya sebentar lagi selesai. Ibu sholat, ngaji, doa, temuin Allah, lalu temuin kepala sekolah, dan omongannya harus berubah. Ikutin saya. Assalamualaikum Pak. Ayo. Assalamualaikum Pak. Mau nanya, berapa anak sih yang belum bayaran? Saya bayar. Yes, betul. Itu yang terjadi sama saya di waktu subuh di tahun 99 2000. Saya berdiri di depan musola dalam keadaan saya masih tukang potong ayam yang tidak jelas berapa duit sehari-harinya. Lalu saya berdiri dan saya bilang begini, Assalamualaikum jemaah musola Nurul Iman, siapa yang pengen pergi haji nanti pulang sholat subuh temuin saya yang pengen umroh tahun ini juga silakan ke rumah saya. Insya Allah nanti saya akan berangkatkan umroh ke tanah suci. Alhamdulillah nggak ada yang datang. Yes, tidak ada yang percaya. Ikutin saya. Biar, ayo. Yang lain nggak percaya, biar. Asal jangan kita yang tidak percaya. Biar aja orang nggak percaya, urusan dia itu, urusan dia. Urusan kita adalah kita jangan tidak percaya. Ibu datengin toko emas, bilang sama Allah, ya Allah saya mau nunjuk emas yang mana aja, tolong kasihkan ke saya. Buktikan omongan saya. Ibu pulang dari sini langsung ke toko emas. Selamat siang. Mau nanya ini berapa duit? Ini 5 gram. Boleh saya lihat? Boleh saya jajal? Boleh. Monggo dijajal. Jajal. Begitu dijajal, tunjukkan ke Allah. Ya Allah, cakep nggak? Ya Allah, cakep tidak? Kalau cakep, tolong ini buat saya. Itu yang harus ibu lakukan. Tanah itu ya Allah buat saya. Rumah itu ya Allah buat saya. Toko itu ya Allah buat saya. Segitu doang. Tinggal ngomong. Nanti yang jual bilang begini, kasihan ya, makin gila udah. Bu, ini cincin saya minta waktu boleh? Berapa hari? Seminggu lah. Kalau lewat dari seminggu, monggo dijual kepada yang lain ya. Saya seneng sama cincin ini. Baik, seminggu ya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Gitu. Ibu pulang geber pagi, siang, sore, malam, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tahajud, subuh, ketemu lagi, terus minta sama Allah. Ya Allah, itu cincin udah dipinggirin, tinggal dianterin. Dengar, ikutin lagi, mana tangannya. Semua angkat tangannya, angkat tangan. Kunci mulutnya, kunci. Ayo. Mana suaranya? Kurang keras. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Cukup sama Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha
ilaha illallah. Mulut kunci. Ibu asik aja sama Allah. Lihat nih seminggu, alhamdulillah lewat. Seminggu cincin itu dikembalikan ke posisi yang semula sama si pedagang. Tapi selang setengah jam kemudian ada sepasang anak muda datang. Apa kata si anak muda nih dua? Tolong saya mau yang ini. Lalu yang punya toko bilang, ini rezeki kamu kalau jadi. Kemarin harusnya jadi ke tangan orang gila. Saya tungguin cerita nih. Ada orang ikutin si Mansur. Masa cincin katanya pakai doa. Allahumma inna cincina cincinuka. Gila diikutin. Jangan nonton TV One katanya. Nanti ada si Mansur tuh. Kalau ngajar begitu. Si anak muda cuma bilang, oh dia nggak ngerti. Anak muda ini yang jadi si suami cuma bilang sama si istri, coba deh kamu pakai. Mudah-mudahan cocok sama emak kita. Orang itu anak mantu yang dari Surabaya datang ke Mojokerto karena hari itu ibu ulang tahun. Bisa-bisanya Ustadz lah, ini mah nyata. Si kisah siapa aja yang percaya? Kisah siapa saja yang percaya. Gitu. Assalamualaikum. Buka pintu. Anak emak. Wah, peloka. Sebelum masuk dikagetin sama anaknya. Mak, lihat nih. Sat. Gitu. Ayo, ikut saya lagi. Ikutin. Kita tidak akan bertakbir. Ayo. Kalau pakai duit. Kita tidak akan bertasbih kalau pakai duit. Tapi hari itu si ibu pasti bertakbir. Allah. Betul nggak? Betul nggak? Si anak mantu bingung. Kenapa, Mak? Kenapa gitu kan? Ya Allah. Serius ini, serius. Oh, jadi emak kita dibilang gila. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Allahu Rabbuna. Saya, kita, bapak, ibu jadi bukan karena siapa-siapa. Langsung antum Ji. Cuman dia. Udah dia. Insya Allah. Nanti kalau suami datang ke ibu, Bu, bikin kopi. Ibu jawab sama dia, wa inna kopiya kopi uka. Asik. Ayo, pada pengen punya TK nggak? Pada pengen punya sekolah nggak? Pengen punya tanah, majelis taklim apa gitu? Udah, doa aja mau. Kan udah dapet. Susah masih jadi manusia. Masa sih untuk punya rumah harus punya duit dulu? Ada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampailah sudah di penghujung acara. Saya minta didoain. Mudah-mudahan sampai nanti kita mati, Tuhan kita adalah Allah. Pakai mulut kita. Makanya dalam bentuk apa? Bentuk doa. Doa sama Allah. Insya Allah. Apa sih yang ibu-ibu inginin? Bahkan yang ibu pengenin terlalu kecil, misalkan pengen di sini kuenya apa namanya? Kita
Ya Allah, malam nih saya pengen makan onde-onde deh. Ibu, onde ya, satu. Onde. Ibu lakukan yang tidak biasa. Ibu sholat hajat, minta onde-onde. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan iman. Yang kecil aja ibu nggak percaya, bagaimana yang gede? Wa inna motoruka, wa inna mobila. Mana yang handphonenya jelek? Yang handphonenya jelek mana, angkat tangannya? Mana yang punya? Mana handphonenya mana? Coba lihat. Malu. Pakai karet ya. Bu, ikutin saya. Allahumma inna Samsunga apa? Samsunguka. Wa inna iPhoneuka. Ingat ya omongan saya ya. Jangan cuma satu handphone. Ibu bisa bilang kok inna tokohuka. Asik nggak? Asik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu semua panjang umur ya. Apa yang dihajatkan Iqbara mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yai Asep juga dipanjangkan umurnya. Dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan saya kemari lagi, amin. Tapi sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Ngomong aja. Pakai mulutnya. Cuman ngomong aja susah amat. Udah ada muslimat NU beres insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.